Halo, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kali ini saya hendak membahas mengenai buku yang ditulis oleh Dr. Alexander Elder. Ini buku sudah lama sekali, tahun 90-an ditulis, yang boleh dibilang buku klasik karena buat para trader ini adalah buku pertama yang harus dimiliki dan dibaca, dipahami untuk mendapatkan cuan dari pasar saham, trading. Nah, kalau Anda perhatikan atau Anda amati bahwa sebetulnya ada dua pendekatan ketika kita hendak mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Yang pertama adalah lewat trading dan yang kedua lewat investing. Trading kurang lebihnya adalah short term dibandingkan investing yang sifatnya long term. Short term dalam artian bisa jam, harian, mingguan, atau sampai dengan 2 bulan atau 3 bulan. Sedangkan investing itu berhitung tahun, bisa 2 tahun, 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, ada dua buku yang menjadi standar, atau kalaupun tidak boleh dibilang standar, ada buku klasik yang jadi acuan. Yang pertama untuk trading itu ada buku yang namanya Trading for Living, dan kemudian ada buku The New Trading for Living yang ditulis oleh tadi Dr. Alexander Elder. Kemudian untuk investing, buku yang juga menjadi acuan, buku klasik juga yang ditulis oleh Benjamin Graham, judulnya Intelligent Investor. Dan ini adalah buku yang dipakai oleh bapaknya atau suhunya ya, bukan bapaknya ya, suhunya Warren Buffett yang kita kenal adalah bapak investor dunia ya. Nah, kita tidak membahas mengenai investing, kita membahas mengenai trading for living ala Alexander Elder. Nah, sebetulnya siapa sih Dr. Alexander Elder ini? Dia ini tadinya yang kemudian menjadi trader profesional. Dia menulis buku Trading for Living di tahun 1993. Kemudian ada dia tulis buku juga judulnya Come Into My Trading Room. Dan yang berikutnya The New Trading for Living. Fokusnya yang dia tuliskan, fokus dari buku ini adalah tentang psikologi, kemudian manajemen risiko, dan sistem trading. Jadi dia tidak berteori mulu-mulu. Jadi simpel saja sebetulnya ada 3 hal yang harus diamati, dikuasai, diperkuat, bahwa yang namanya trading itu berkaitan erat dengan mind. Ini ada hubungannya dengan psikologi, kemudian method, ada sistem, berkaitan dengan sistem, metode, dan money management. Jadi ada 3M ya, mind, method, money management. Mind itu musuh terbesar trader adalah dirinya sendiri, maka harus perlu ada mindset yang benar. Dan ini nanti ada kaitannya juga dengan disiplin, pengembangan emosi, dan lebih penting daripada sekedar analisa. Dan metode analisa teknikal adalah hal yang digunakan oleh para trader. Jadi tidak atau mengabaikannya, tidak melihat fundamental dari saham yang dibeli, tapi lebih ke teknikalnya. Mengabaikan dalam artian bahwa hal-hal yang urusannya fundamental diabaikan, tapi bukan berarti sembarangan saham saja, karena sebetulnya ada saham yang tidak boleh disentuh, saham gorengan atau saham jelek ya, saham busuk istilahnya ya. Kemudian Elder juga mengenalkan triple screen trading system. Ini boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau diikutin, memang sebagian kalau kita mau secara aktif trading, kita bisa menggunakan triple screen trading system, terutama kalau kita tradingnya secara live, tidak pre-determined atau tidak ditentukan terlebih, atau pre-plan lebih tepatnya ya. Kalau kita trading pre-plan, mungkin kita tidak perlu triple screen trading system. Karena ini memerlukan investasi yang lebih. Kita harus punya 3 layar monitor untuk bisa melihat trading, karena ini nanti berkaitan dengan apa yang perlu kita lihat untuk kita bisa menentukan kapan kita mengambil posisi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah money management, untuk bisa membatasi kerugian dan membiarkan keuntungan berkembang. Ini ada kaitannya dengan cut the losses short dan let the profits run. Dan
satu transaksi risiko maksimal 2% dari modal. Ini juga nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, triple screen trading system itu isinya layar pertama tren jangka panjang mingguan, kemudian bulanan monthly ya, weekly monthly. Layar kedua osilator jangka menengah untuk melihat momentum koreksi untuk bisa entry, kemudian layar ketiga untuk mengambil timing entry-nya. Jadi seperti adakah breakout atau pullback. Nah, ini semuanya sebetulnya untuk sekarang ini triple screen trading system karena pada zaman tahun 90-an tidak atau belum ada yang namanya online trading ya. Kalau sekarang online trading kemudian tool lebih banyak sekali indikator yang bisa tinggal pakai, mungkin triple screen system ini tidak wajib digunakan. Meskipun kalau kita bicara mengenai trading secara live ini mungkin akan sangat banyak membantu. Nah, kemudian prinsip money management tadi, risiko per transaksi harus di bawah 2% modal. Artinya maksimal 2% modal. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memiliki uang 100 juta, maka untuk tiap transaksi kita hanya boleh loss maksimal 2 juta saja. Kemudian total risiko terbuka lebih kecil atau sama dengan 6%, maksimalnya 6%. Nah, maksudnya bagaimana? Bisa saja kita punya transaksi yang lebih dari satu saham. Kalau satu saham maksimalnya 2%, maka kita hanya boleh memiliki 3 saham yang masing-masing memiliki risiko transaksi maksimal 2%. Artinya total keseluruhannya dalam 6%. Atau dengan kata lain, kalau kita memiliki modal sebanyak 100 juta, maka maksimalnya kita hanya boleh loss sebanyak 6 juta rupiah. Mengapa harus begitu? Karena kita perlu mempertahankan permodalan sehingga kita tetap bisa roll, bisa terus beraktivitas di pasar saham. Karena kalau kemudian kita kehilangan modal, kita sudah tidak bisa recovery lagi. Nah, bagaimana kalau loss terus? Tentu saja kalau kita mengikuti sistem trading yang benar, loss kita akan tertutup dengan profit kita, dan profit ini harus bisa lebih dari jumlah lossnya. Nah, itu berkaitan dengan ukuran posisi yang dihitung berdasarkan jarak stop loss dan modal. Maksudnya bagaimana? Ukuran posisi itu position sizing. Jadi kaitannya dengan yang lebih kecil dari 2% dan lebih kecil dari 6% tadi. Misalkan kita punya uang modal 100 juta, maka kita hanya boleh membeli saham dihitung dari misalkan untuk setiap harga 1000, kemudian kita pasang stop lossnya di 900, maka ada 100 rupiah yang kita persiapkan untuk loss. Untuk bisa memenuhi tadi presentasi, maka kita harus perhitungkan berapa banyak kita harus bisa beli. Nah, mungkin kita bisa belinya dengan rumus yang mudah saja, bahwa position sizing itu bisa dicari dengan jumlah permodalan dibagi risiko yang tadi 100 rupiah per sahamnya. Artinya kalau kita memiliki modal 100 juta, maka per sahamnya risikonya 100, kita bisa memasang position sizing di 1 juta. Nah, 1 juta ini kalau harga sahamnya 1000, maka kita bagi 10 juta, bukan 1 juta ya, 10 juta. Nah, 10 juta ini kalau setiap sahamnya berharga 1000, maka 1000 rupiah ya. Maka untuk jumlah lotnya adalah 10 juta dibagi 1000 sama dengan 10.000 lembar atau 100 lot. Jadi maksimal yang bisa kita beli untuk harga saham 1000 itu adalah 100 lot. Nah, artinya kalau misal sampai terjadi cut loss di 900, kita lossnya ada di 1 juta rupiah atau 1% dari modal tadi. Nah, tinggal kita persesuaikan aja. Kalau misalkan kita mau maksimalkan di 2% yang tadi aturannya tadi, ya kita bisa sesuaikan perhitungannya. Itu yang dimaksud dengan position sizing. Nah, yang berikutnya tentang psikologi trading. Psikologi trading itu prinsipnya adalah bahwa manusia itu memiliki ego. Ego itu adalah musuh terbesar karena kita tidak memandang seputar kita secara jernih. Kita memiliki ego yang gue ini tidak boleh salah, gue ini benar, dan seterusnya.
Sehingga ketika kita kalah, kita ada kecenderungan untuk balas dendam. Artinya apa? Ketika kita kena loss, kita masih ngotot di saham yang sama, nunggu sampai dia turun untuk kita bisa beli lagi, berharap nanti naik lagi. Nah, itu dendam. Artinya sebetulnya kalau kita sudah loss, kita udah kena cut loss di saham tertentu, ya sudah, lupakan, anggap saja ini pacar yang sudah kita putuskan. Lupakan pacar lama, cari pacar baru. Nah, yang berikutnya, buat trading diary untuk evaluasi diri. Jadi kita harus perlu membuat catatan sehingga kita tahu mengapa kita pasang di posisi ini, kemudian mengapa kita exit di harga ini. Semua alasannya kita catat sehingga kita tahu kemudian apa yang salah dengan keputusan kita atau apa yang benar dengan keputusan kita, sehingga kita bisa repeat apa yang menjadi sesuatu yang positif kita tingkatkan, kemudian kita tidak ulangin sesuatu yang negatif yang salah kita lakukan. Nah, yang lebih penting adalah kita perlu konsisten dibanding kalau kita mendapatkan cuan spektakuler tapi kemudian kita tidak konsisten. Nah, Alexander Elder ini memiliki tool favorit. Dia menggunakan MACD, Moving Average Conversion Divergence, kemudian ada Enhanced Moving Average dan osilator stokastik. RSI, ya, RSI itu Relative Strength Index. Relative Strength Index untuk mencari entry pada koreksi, jadi dia mencari entry-nya di koreksi. Ada juga pada umumnya trader itu mencari entry ketika terjadi breakout. Nah, tinggal kita pilih indikator yang sesuai dengan trading appetite, dengan risk appetite kita, dengan trading style kita, karena banyak indikator yang bisa digunakan, ada 200 lebih, dan kita bisa memilih sesuai dengan apa yang menjadi trading style kita. Yang penting adalah ketika kita melakukan entry dan exit, kita melakukannya secara konsisten dan disiplin. Nah, ini ada aturan emas ala Elder yang dia bilang, amateur looks for right trades, professional look for right exit. Nah, tadi saya bilang bahwa kita trading itu tidak harus selalu benar. Selalu benar, nah benar kan, naik, nah benar kan, turun. Tidak, tapi kita lebih cari bagaimana kita keluar dengan benar. Keluar dengan benar maksudnya bagaimana? Ketika harga turun, maka kita sudah benar ketika stop loss sudah tercapai, yang kita pasang sudah tercapai, maka saham akan dijual, atau kalau kita pasang secara otomatis harus terjual secara otomatis. Nah, itu the right exit. Kemudian kita tentukan juga ketika sudah di atas 10% ini, misal saja ya, ketika untung sudah di atas 10%, maka kita mulai melakukan low stop dengan cara trailing stop. Ini salah satu contoh exit yang kita bisa lakukan dan consistently executed. Yang penting itu, karena ada cara yang lain, ada cara yang misalkan kita exit ketika sudah mencapai target profitnya. Tidak peduli apakah harga nanti akan naik lagi atau tidak. Karena kalau kemudian naik lagi dan ternyata muncul sinyal untuk beli lagi, ya mungkin kita bisa on board lagi, ikut lagi untuk beli lagi. Nah, ini yang berikutnya, fokus pada kerugian kecil, keuntungan besar. Jadi cut your loss short, kemudian let the profits run. Maksudnya bagaimana? Resiko itu harus kita tentukan 1R, misalkan 100, kita sudah tentukan resiko 100, maka kita tidak boleh lebih dari 100 kita ketika harga saham turun dan kemudian kita juga tidak jual. Artinya itu adalah maksimalnya. 1R adalah 100, maka keuntungan yang harus kita dapat adalah lebih dari 1R, lebih dari 1 kali 100, setidaknya 3 kali 100, 300 misalkan. Dan kalau memang masih naik lagi, ya jangan segera exit. Nah, kebanyakan para trader itu enggan untuk melepas saham karena tidak mau mengalami kerugian, tapi buru-buru untuk menjual saham karena takut kemudian nanti turun lagi. Jadi ketika baru untung sedikit, untung 3-5% sudah dijual, sementara minus 7-9% masih dibiarkan saja.
Nah, ini sebenarnya ada teori psikologinya, ada yang namanya istilahnya loss aversion. Mungkin bisa dilihat video mengenai loss aversion. Karena teori ini valid dan banyak dialami oleh orang. Karena kalau kita tahu teorinya, kita bisa menghindarinya. Nah, ringkasannya, trading itu kombinasi antara ilmu, seni, dan disiplin diri. Seni mengapa? Karena kita bisa melakukan banyak pendekatan, tidak hanya satu cara pendekatan. Ada seninya di sana. Kapan harus exit, kapan harus entry. Exitnya apakah harus secara full satu kali exit atau dicicil beberapa exit, beberapa tahapan exit. Kemudian ikuti 3M, mind, method, money. Jadi mindset, metode tadi, metode dengan sistem, kemudian money management, dan gunakan triple screen yang disarankan, serta yang terakhir adalah jaga modal. Jadi jaga modal ya tadi, maksimal risknya harus ditentukan, jangan sampai modalnya hilang dengan cepat, habis dengan cepat. Itulah kenapa perlu adanya position sizing. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Trading for living ala Alexander Elder sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa bahas yang lain lagi. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Selamat beraktivitas.